قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan yang terakhir kita dalam penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang kedua tentang taubat, dan telah kita sebutkan syarat ya taubat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan dalam penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala itu menjadi 5 syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas, ya bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menyesali telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah meninggalkan ya perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat adalah berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kembali ya perbuatan maksiat. Dan yang kelima, taubatnya dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu waktu diterimanya taubat kita. Dan poin yang kelima ini, atau syarat yang kelima ini, yaitu berkaitan dengan waktu diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini ada dua kategori. Yang pertama berkaitan dengan setiap individu, ya, setiap manusia ada waktu yang batas dia untuk bertaubat dari perbuatan dosanya, yaitu sebelum tiba ajal, ya, sebelum tibanya ajal atau kematian. Apabila sudah tiba masa ajalnya, kematiannya, sudah dalam kondisi sakratul maut, maka tidak bermanfaat lagi taubatnya. Ya, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih, dia mengakui
keesaan Allah Subhanahu wa taala, nanti sudah nafas sampai di kerongkongan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Ini yang pertama, dan ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nisa ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang, diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, sampai kemudian ketika maut telah tiba, kemudian dia mengatakan saat inilah aku bertobat. Tidak. Sebelum tiba ajal, sebelum sakaratul maut, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat tiba sakaratul maut itu tidak ada lagi taubat. Juga di dalam ayat yang lain, surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikun." Ketika mereka orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, melihat azab kami, mereka kemudian berkata, kami beriman kepada Allah saja, dan kami ingkari, kami kufur terhadap sembahan-sembahan yang kami persekutukan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya iman mereka itu tidak lagi bermanfaat. Lamma ra'au ba'sana. Iman mereka itu tidak lagi bermanfaat ketika mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, ketika menghadapi sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, ketika sudah diperlihatkan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyatakan beriman, mereka menyatakan beriman, maka tidak diterima lagi iman mereka. Wa khasira hunalikal kafirun. Maka pada saat itulah kerugian yang besar bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sedang menghadapi kematiannya, sedang dalam kondisi sakaratul maut, sudah mendekati kematian, dia sudah berputus asa dengan hidupnya, tidak ada lagi harapan untuk hidup. Fatakunu taubatuhu fi ghairi mahalliha. Maka pada saat itu, ketika dia bertaubat, itu sudah tidak lagi pada tempatnya. Karena ini sudah taubat yang terpaksa. Taubat yang terpaksa. Maka kata beliau rahimahullah taala, fala tanfa'uhu wa la tuqbalu minhu la budda an takuna taubah sabiqah. Maka taubat pada masa-masa seperti itu tidak bermanfaat lagi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan zaman atau waktu diterimanya taubat bagi setiap individu, setiap hamba. Dan masing-masing berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan tibanya kematian bagi setiap kita,
Ya. Kedemikian pula ya, waktu kita bertaubat sebelum tiba masa itu. Dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan bersegera mendapatkan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah perintahkan ya kepada kita untuk bersegera, ya, kepada hamba-hambanya untuk bersegera bertaubat dari perbuatan dosa. Dan Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala beliau katakan, bersegera untuk bertaubat ya hukumnya adalah wajib. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, taubat itu hukumnya adalah wajib. Itu muttafaq alaih. Semua ulama sepakat bahwa taubat itu adalah wajib. Dan Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala beliau bersegera, ya, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib, karena Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan pernah kita kemudian berpikir nanti bertaubat, nanti bertaubat, karena kita tidak tahu jemaah sekalian, kita tidak tahu kapan tibanya, kapan datangnya ajal kita. Kalau sudah tiba ya selesai, tidak diterima lagi taubat kita. Kemudian yang kedua, waktu secara umum. Ya, waktu batas bertaubat secara umum. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu la tanqati' hatta tanqati' at-taubah. Hijrah itu tidak akan pernah berakhir sampai berakhirnya masa taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan masa bertaubat itu tidak habis, tidak selesai, ya, tidak berhenti sampai terbitnya matahari dari barat. Maka secara umum masa bertaubat itu adalah sebelum terbitnya matahari dari barat. Fa idza tala'atis syamsu min maghribiha lam ta' ahadan taubatun. Ya, maka apabila sudah terbit matahari dari barat, artinya ini apa? Kiamat. Ya, ketika sudah tiba hari kiamat, taubat itu tidak lagi bermanfaat bagi siapapun. Tidak lagi bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, pada hari ketika tiba sebahagian dari tanda-tanda, ya, ayat-ayat Tuhanmu, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, para ulama mengatakan ya ba'du ayati rabbik ini adalah terbitnya matahari dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha, iman, ya, pernyataan iman bagi orang-orang yang sebelumnya tidak beriman, ya, di waktu terbitnya matahari dari barat itu, kemudian mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman mereka itu tidak bermanfaat. Ya, demikian pula orang-orang yang mereka beriman tetapi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, ya, kemudian di waktu tersebut atau ketika terbit matahari dari barat dan mereka mau melakukan perbuatan kebaikan, mau bertaubat,
tidak ada lagi manfaat bagi mereka ya amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan itu. Ya, karena sudah dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terbit matahari dari barat itu adalah kita untuk meninggalkan Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ulama rahimahumullah hal tuqbalu at-taubatu min dzambin ma'al israr ala ghairihi aw la. Ya, para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan apakah diterima taubatnya seseorang dari satu perbuatan dosa sementara dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Ya, apakah diterima perbuatan seorang hamba taubatnya seorang hamba dari satu perbuatan dosa sementara dia terus melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Fi hadza thalathatu aqwalin li ahli ilm. Ya, dalam perkara ini beliau katakan ada 3 perkataan. Ya, ada 3 pendapat dari para ahlul ilm, ya para ulama. Minhum, ya di antaranya yang pertama beliau sebutkan yang mengatakan innaha tasihhu taubah minadz dzamb wa in kana musirran ala dzambin akhar. Ya, bahwa sah taubatnya, ya diterima taubatnya ya dari satu perbuatan dosa sekalipun dia masih terus melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Dan perbuatan dosa yang lainnya dia lakukan, dia mendapatkan atau dicatat sebagai orang yang berdosa ya, dari perbuatan dosa yang senantiasa dia kerjakan. Yang kedua, pendapat yang kedua, la tuqbalu at-taubatu minadz dzambi ma'al israr 'ala dzambi. Tidak diterima taubat seorang hamba yang masih melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain. Ada orang yang dia minum khamar, ya, dia peminum khamar, kemudian dia bertaubat, dia tinggalkan itu. Tetapi dosa-dosa yang lain masih dia lakukan, judi masih dia lakukan, zina juga masih dia lakukan. Ya, maka pendapat yang kedua ini menyebutkan dia bertaubat dari minum khamar itu tidak diterima karena masih melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ini mentafsil, ya merinci. In kana dzamb alladhi asarra alaihi min jinsi dzambi alladhi taba minhu fa innaha la tuqbal wa illa qubilat. Apabila dosa yang dia tinggalkan masih satu jenis dengan dosa yang terus dia kerjakan, ya, dosa yang dia tinggalkan masih satu jenis dengan dosa yang terus dia kerjakan, maka ini tidak diterima taubatnya. Tapi jika dosa yang dia tinggalkan berbeda jenis dengan dosa yang masih dia kerjakan, maka yang dia tinggalkan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang dia kerjakan itu tetap mendapatkan dosa. Kemudian beliau menyebutkan contoh, misalu dzalik rajulun taba minar riba walakinnahu yazni wal iyad billah aw yashrab al khamr. Ya, misalnya seorang yang dia bertaubat dari riba tetapi dia masih melakukan zina, dia masih meminum khamar. Wal naqul innahu yashrabul khamr taba minar riba walakinnahu musirun ala syurbil khamr. Ya. Maka kita
ya, mengatakan kepadanya dia adalah orang yang berdosa dari sisi minum khamar. Adapun dari zina, dia orang yang terus berdosa dari sisi meminum khamar. Adapun dari riba, dia telah bertaubat. Zina, dia masih tetap berdosa. Kemudian beliau katakan fahunaka minal ulama man qala inna taubatahu minar riba la tuqbal. Ini pendapat yang kedua ya. Contoh dari pendapat yang kedua. Sungguhnya taubatnya dari riba itu tidak diterima. Kaifa yakunu taiban ila Allah wa huwa musirrun ala ma'siyatihi. Bagaimana ya seorang itu dikatakan orang yang bertaubat sementara dia terus melakukan perbuatan dosa. Jadi tadi yang kita sebutkan pertama, contoh yang pertama tadi ini dia makan riba, tapi kemudian dia bertaubat darinya. Namun minum khamar masih, zina masih. Maka pendapat yang pertama tadi mengatakan dosa makan riba sudah diampuni. Adapun minum khamar dan zina dia tetap berdosa. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan tidak diterima. Ya, tidak diterima taubat ribanya tadi. Karena dia masih terus melakukan perbuatan dosa yang lain, yaitu berzina dan meminum khamar. Wa qala ba'du ulama bal tuqbalu li anna riba syai'un wa syurbul khamri syai'un akhar. Ya. Yang ketiga tadi yang mentafsil ya, merinci ya ribanya, taubat dari perbuatan dosa ribanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syurbul khamar dan zina itu adalah ya, dosa yang berbeda. Wa hadha huwa alladhi masya alaihi al-muallif rahimahullahu taala. Dan ini yang dipegang oleh muallif. Siapa muallif yang dimaksud di sini? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Innaha, kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, innaha tuqbalu taubatu min dhanbin ma'al israr ala ghairihi inda ahlil haqqi. Ya, bahwasanya ya, dosa seorang yang dia telah bertaubat darinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia masih melakukan dosa yang lainnya. Ya. Amma idza kana fil jinsi, adapun kata beliau rahimahullah taala, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, adapun apabila dosanya itu dari jenis yang sama, ya, dari jenis yang sama, misal an yakunal insan mubtala bizina wa mubtala bittila'i 'ala an-nisa'i wan nadhar ilaihinna bi syahwatin wa ma asbaha dzalik. Misalnya seorang yang dia melakukan perbuatan zina, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan zina dan melihat aurat-aurat wanita. Fahal tuqbalu taubatuhu minaz zina wa huwa musirrun 'ala an-nadhari ila an-nisa li syahwatin aw bil aks? Hadza fihi aidan khilaf. Ini dalam tafsir tadi yang sejenis tadi itu pun ada khilafnya di kalangan para ulama. Ya, orang yang dia berzina, dia juga suka melihat aurat-aurat wanita baik itu secara langsung ataupun tidak, dan ini mengantarkan seorang pada perbuatan zina. Saat dia berhenti dari zina tetapi masih terus melakukan tatabbu', ya, masih melihat aurat wanita. Saat ada wanita lihat, dia lihat dan dia nikmati. Nah, apakah taubatnya dari zina itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini masih sejenis, ya. Sejenis ini ya dari mata itu kan mengantarkan pada perbuatan zina. Dia tidak ghaddul basar, tidak menundukkan pandangan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, di sini juga ada khilaf. Ya.
Faminhum man yaqul tasihhu wa minhum man yaqul la tasihhu taubah. Jadi antara para ulama ada yang mengatakan ya sah taubatnya dari perbuatan zina tersebut, ya, dan sebagian mengatakan tidak sah, ya, tidak sah taubatnya, tidak diterima taubatnya. Lakin as-sahih fi hadhihi al-mas'alah anna taubah tasihhu min kulli dhanbin ma'al israr ala ghairihi, lakin la yu'ta al-insanu ismut ta'ib ala sabilil itlaq wa la yastahiqqul madah alladhi yumdahu bihi at-ta'ibun li'anna hadha lam yatub taubatan tammatan bal taubatan naqisah. Yang benar kata beliau rahimahullah ta'ala, taubatnya seorang dari segala perbuatan dosa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dosa yang dia sebelumnya kerjakan lalu kemudian dia bertaubat darinya dengan benar-benar taubat, maka taubatnya ini diterima. Sekalipun pada perbuatan dosa yang lainnya dia masih mengerjakannya. Akan tetapi orang seperti ini tidak dikatakan dia orang yang telah bertaubat secara mutlak. Sehingga pujian-pujian yang ditujukan kepada orang-orang yang bertaubat, keutamaan-keutamaan yang disebutkan secara mutlak bagi orang-orang yang bertaubat tidak dinisbatkan kepadanya, tidak disifatkan kepadanya. Kenapa? Karena taubatnya itu tidak sempurna, ya, tidak dikatakan taubatan nasuha. Sedangkan taubat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang benar-benar mereka bertaubat taubatan nasuha dari segala dosa yang mereka kerjakan. Ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya ya orang yang seperti ini, artinya dia bertaubat dari perbuatan dosa yang lain sedangkan yang lainnya dia tidak bertaubat, ya, tadi kita katakan ya tidak disifatkan kepadanya orang yang benar-benar bertaubat, ya. Dan ini beliau katakan hadza huwal qaul alladzi tatma'innu ilaihi an-nafs annahu la yu'ta al-wasfu ala sabilil itlaq wa la yuhramu min at-taubati allati tabaha min hadza ad-dzamb. Ini perkataan atau pendapat yang menenangkan bahwasanya ya seorang itu ya dia ya yang orang yang tadi ini melakukan perbuatan dosa sebagian dan dia bertaubat sebagian yang lainnya, tidak disifati dia orang yang benar-benar bertaubat dan juga tidak diharamkan dari taubat. Kalau dia benar-benar bertaubat dari satu dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya itu. Sedangkan perbuatan dosa yang lainnya itu tetap dianggap ya dosa yang tidak atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, inna nususa fil kitabi wa sunnati tadaharat wa tadafarat ala wujubi at-taubati min jami'il ma'asi wa sadaqa rahimahullah ta'ala fa innal ayat kathiratun fil hathi ala at-taubah wa bayani fadliha wa ajriha wa kadhalika al-ahadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, nas-nas ya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak sekali yang menunjukkan tentang wajibnya bertaubat dari seluruh perbuatan dosa. Dan ini adalah perkataan yang benar. Ini adalah ya perkataan yang benar. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyanjung orang-orang yang bertaubat. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perkara taubat itu adalah perkara yang
yang wajib. Nah, di antaranya ayat-ayat yang disebutkan oleh muallif, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian seluruhnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Ya, mudah-mudahan ya kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, ayat ini jemaah sekalian, ya, dalam surah An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat yang memerintahkan kita, memerintahkan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, supaya menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ya laki-laki dan perempuan yang beriman agar supaya menundukkan pandangan. Ya, pada ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Ayat selanjutnya Allah perintahkan kepada mukminat, wanita-wanita yang beriman, "Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Ya, sebagaimana perintah kepada para laki-laki, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua orang-orang yang beriman, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Fa fi hadhihi al-ayah dalilun ala wujubi taubah min adami ghaddil basar wa hifdzil faraj, li'anna ghaddal basari qasruhu wa adamu itlaqihi, wa li'anna tarka ghaddil basar wa hifdzul faraj kullu dhalika min asbabil halak wa asbabil syaqa wa asbabil bala. Jadi ayat ini adalah dalil wajibnya bertaubat dari perbuatan tidak menundukkan pandangan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Ini juga menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa zina itu diawali dengan pandangan. Ya. Perbuatan zina diawali dengan pandangan. Allah perintahkan kita untuk bertaubat darinya. Ya. Menundukkan pandangan ini artinya, ya, kita tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling disenangi oleh mata, perkara yang paling disenangi oleh mata, baik laki-laki dan perempuan, adalah melihat lawan jenisnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah sebutkan dalam hadisnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada yang aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki yang melebihi fitnah wanita. Fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki itu adalah wanita. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, "Wa inna
awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali, ya, kerusakan yang pertama kali terjadi di kalangan Bani Israel itu disebabkan oleh wanita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama banyak mengingatkan kita, mewasiatkan kepada kita untuk menjaga wanita-wanita kita, menjaga wanita-wanita muslimah. Ya. Keluarga kita, ya, bagi yang punya anak perempuan, ya, sedini mungkin kita biasakan mereka untuk, ya, menutup auratnya, ya. Membiasakan mereka, ya, bergaul dengan, ya, sesama mereka, ya, bukan dengan lawan jenisnya, ya. Ya, karena pepatah kita kan mengatakan, ya, apa namanya, kecil beranjak-anjak, setelah besar terbawa-bawa. Kira-kira seperti itu, ya. Ya. Ada juga yang patah lain mengatakan ala bisa karena biasa. Ya. Dan tentunya pembiasaan pertama yang dilakukan oleh keluarga di dalam rumah menunjukkan kepada anak-anaknya, ya, pada anak wanitanya. Ketika seorang ibu, ya, di dalam rumah, maka dia tetap memperhatikan auratnya, ya, di depan anak-anaknya. Saat dia keluar rumah, dia menutup aurat dengan sempurna. Ya. Itu pembiasaan dari kecil. Setiap hari dia lihat ibunya seperti itu. Ya. Setiap hari dia lihat ibu dalam rumah itu tidak pernah, ya, pakai apa, cadeko misalnya, tidak pernah dia lihat itu. Ketika keluar dari kamarnya, dari rumahnya, tidak pernah dia lihat ibunya itu membuka auratnya, pasti dengan pakaian yang sempurna. Setiap hari dia lihat seperti itu, maka itu juga akan terbiasa. Bahkan karena seringnya dia lihat seperti itu, ketika dia akan keluar, dia minta ke orang tuanya, mana jilbab saya, dan masih kecil. Itu dari pembiasaan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pepatah Arab juga ada mengatakan, ketika seorang ibu di dalam rumah dia menabuh gendang, ini permisalan dalam pepatah, ketika seorang ibu di dalam rumah dia menabuh gendang, maka anak-anaknya akan kenapa? Berjoget. Ketika seorang ibu di dalam rumahnya dia menabuh gendang, maka anak-anaknya akan berjoget. Artinya di sini apa, jemaah sekalian? Apa yang dilakukan oleh ibu di dalam rumahnya, anak-anak itu paling sering dengan ibu di dalam rumah. Apa yang dia saksikan, maka itu yang akan dia ikuti. Bukan berarti di sini bahwa para ayah itu selamat. Ya, tidak. Ayah juga, ya, memperhatikan kondisi di dalam rumahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang ini, fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Dan rusaknya Bani Israel dahulu itu diawali dengan wanita. Dan ini diketahui oleh musuh-musuh Islam. Ini diketahui oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikun, orang-orang komunis, dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka. Kullu haula, mereka semuanya itu bersemangat untuk menjatuhkan kaum muslimin. Mereka semua bersemangat untuk memerangi kaum muslimin. Kalau mereka perangi kaum muslimin langsung dengan senjata, ya mereka tidak akan bisa. Karena kaum muslimin dengan keimanannya, saat diserukan untuk mengangkat senjata, bukan kehidupan yang mereka cari, bukan kehidupan di dunia yang mereka cari, tetapi yang mereka cari itu adalah kematian di dunia dan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Sehingga itu ada seorang, ya, dari orang-orang kafir, dia mengatakan, saat kalian
ya kira-kira perkataannya itu, dia katakan kepada pasukannya, kalian ini akan menghadapi orang-orang gila. Ya, pada pasukannya. Kalian akan menghadapi orang-orang gila. Mereka di medan perang itu tidak ada takut sedikit pun. Karena mereka tidak mencari hidup, yang mereka cari itu adalah kematian di medan perang. Dan kita tahu kan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang mati di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jannatul Firdaus. Surga tertinggi yaitu surga Firdaus. Sehingga itu mereka katakan apa? Kita tidak akan bisa langsung melawan mereka, harus kita lemahkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mereka mulai dari wanita. Ya, mereka provokasi wanita-wanita muslimah untuk menuntut hak persamaan. Hak persamaan dengan laki-laki. Apa istilahannya itu? Emansipasi, ya. Ada yang memplesetkan emansisasi. Emansipasi. Menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa keluar rumah, bisa bekerja di rumah, maka perempuan juga dong harus kerja di luar rumah. Nah, kalau begitu ya katakan kepada wanita, kalau laki-laki ya memperbaiki genteng, ya maka silahkan juga wanita ikut perbaiki genteng dan sebagainya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan wilayah yang berbeda. Nah, orang-orang kufar, musuh-musuh Islam, mereka ingin melemahkan kaum muslimin, mereka mulai dari wanita. Provokasi para wanita supaya keluar rumah. Tanggalkan hijab mereka. Buat para wanita itu bebas. Ya, bebas dengan laki-laki di dalam ruangan, ikhtilat, bercampur baur. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang ya sekuler, orang-orang orientalis ya sejak zaman dahulu. Ya, orang-orang ya pelajar-pelajar Arab yang dikirim ke barat ya untuk belajar, saat mereka kembali ke negerinya ya, di Mesir ya, di Arab, yang pertama kali mereka dakwahkan itu adalah sudah tidak usah lagi pakai hijab antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dibuat sebebas-bebasnya. Dan kita lihat hasilnya. Kaum muslimin semakin terperosok. Dan bahkan ya, di antara atau indikasi keberhasilan mereka orang-orang kufar untuk melemahkan kaum muslimin dari sisi ini ya, membuat wanita keluar rumah bebas bergaul dengan laki-laki. Ya, kita lihat di saat kita ingin menerapkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah perintahkan kepada para sahabat, jika kalian ingin meminta sesuatu, ingin bertanya sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi SAW, maka mintalah, tanyalah mereka dari balik hijab, karena itu lebih ya mensucikan hati kalian. Ya. Saat kita ingin terapkan itu, justru dari kalangan kaum muslimin sendiri yang mengatakan, ini ajaran dari mana ini? Ini ekstrim ini. Ya. Ajaran ekstrim, radikal. Ciri-ciri radikal, ya kalau mereka bikin acara pasti terpisah laki-laki dan perempuan. Padahal itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ya. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat Nabi SAW untuk meminta kepada para istri Nabi SAW min wara'i hijab, dan Allah katakan itu lebih mensucikan hati kalian. Padahal ini adalah orang-orang terbaik, sahabat dan istri-istri Nabi SAW. Tetapi kita menganggap hal yang biasa, seolah-olah ya dengan perbuatan kita, atau yang biasa dikatakan lisanul hal kita, seolah-olah mengatakan kita lebih suci hatinya daripada mereka para sahabat Nabi SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh kaum muslimin, mereka tidak pernah berhenti untuk mendakwahkan ini.
mengajak wanita keluar dari rumah mereka, ya, mengajak wanita untuk menanggalkan hijab mereka dengan pena mereka, dengan tulisan-tulisan mereka. Di mimbar-mimbar juga mereka menyampaikan hal itu. Ya, apalagi di kampus-kampus yang notabene ya ada label Islamnya dan sebagainya. Ya, justru di sana kita dapati ya, penolakan terhadap penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata mereka kalau belajar tidak baku lihat, tidak semangat. Ya. Makanya tidak ada berkah ilmunya. Kalaupun ada berkah sedikit sekali. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "An-nisa allati yuftinna ashabal uqul kama qala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam." Wanita-wanita mereka yang bisa meruntuhkan laki-laki yang tangguh. Ya, yang bisa meruntuhkan laki-laki yang tangguh, laki-laki perkasa hanya wanita. Tidak ada yang lain. Dan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazim min ihdakunna." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aku tidak mendapati orang yang naqisati aqlin, yang akalnya kurang, yang agamanya kurang. Akalnya kurang di sini bukan berarti dia bodoh ya. Ya, ini perlu kita tegaskan. Ya, naqisatu aqlin, akal yang kurang, maksudnya di sini adalah dia lebih dikuasai oleh perasaannya daripada akalnya. Kalau kecerdasan, banyak wanita-wanita yang lebih cerdas daripada laki-laki. Nah, Nabi SAW katakan, aku tidak melihat orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tetapi justru dia yang bisa meruntuhkan, ya, yang bisa meruntuhkan seorang laki-laki yang tangguh, ya, seorang laki-laki yang perkasa. Kita pernah dengar kisah siapa? Julius Caesar, ya, seorang tokoh jenderal perang yang katanya tidak pernah terkalahkan. Tapi kemudian dia dikalahkan oleh seorang wanita, Cleopatra. Pasukan dari lawannya yang kemudian menggodanya, akhirnya tergoda dan terkalahkan. Dan dalam kisah-kisah, ya, sejarah itu telah mencatat banyak laki-laki yang tangguh itu jatuh di pelukan wanita, kalah dalam, ya, pertarungannya dengan wanita. Nah, ini Nabi SAW sudah ingatkan kita. Fitnah yang paling besar, yang paling mencelakakan laki-laki itu adalah fitnah wanita. Orang laki-laki yang tangguh, ya, kalah di hadapan wanita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Adhaba li lubbir rajulil hazim." Ya, yang mampu untuk meruntuhkan keteguhan seorang laki-laki itu adalah wanita. Bagaimana dengan laki-laki yang kurang imannya? Bagaimana laki-laki yang, ya, tidak kokoh, laki-laki yang, ya, tidak tangguh, ya, hanya dengan kedipan mata sekali saja, ya, khalas. Hanya dengan lambaian jilbab saja, khalas. Jadi Nabi katakan laki-laki yang tangguh itu tersungkur di hadapan wanita. Bagaimana dengan yang tidak? Maka para akhwat, para wanita, tanyakan pada diri kita, ya, tanyakan pada diri antunna, saya ini mau menjadi fatinah, ya, apa artinya fatinah? Ya, seorang wanita yang menebarkan fitnah, ya, atau menjadi wanita yang dikatakan oleh Nabi SAW yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
udkhuli min ayyi babin syi't. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwah sekalian, kita ingat ya, selalu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan ya, yang lebih berbahaya, yang lebih mencelakakan ya, yang lebih berat ya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Dan fitnah pertama kali terjadi di kalangan Bani Israel ya, kerusakan yang pertama kali terjadi di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Dan juga selalu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Ya, tidak ada, atau saya tidak melihat seorang yang akalnya kurang, agamanya kurang, yang paling bisa meruntuhkan seorang laki-laki yang kokoh ya daripada kalian, yaitu wanita. Ya, selalu kita ingat ini ya, para ikhwah dan juga para akhwat. Para ikhwah mengingat ini supaya tidak bermudah-mudah ya dengan wanita, dan para akhwat mengingat ini supaya ya berhati-hati ya, supaya tidak menjadi sebab ya, menjadi fitnah bagi para ikhwah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, fayajibu alaina an natawasa bitaubah. Jadi dengan firman Allah ini, wa tubu ila Allah, ya bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya ya, hai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa wajib ya, wajib setiap kita untuk saling mengingatkan tentang taubat ini ya, untuk saling ya berwasiat ya tentang taubat. Bahkan kata beliau, wa an yatafaqqad ba'duna ba'dha halil insan taba min dambihi aw baqiya musiran alaihi, li'annahu wajhul khitab lil jami', wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, ya wajib bagi kita untuk saling berwasiat, saling mengingatkan ya tentang perkara taubat ini, ya bertaubat dari segala dosa, dan setiap kita saling memperhatikan ya, saling memperhatikan ya sesama kita. Apakah sahabat kita, teman kita yang kita tahu ada dosa yang dia kerjakan, dia telah bertaubat darinya atau belum? Kemudian kita ingatkan. Bukan berarti kita tatabbu, mencari-cari apakah dia ini melakukan perbuatan dosa. Kalau saya dapat dia melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian saya senang dengannya, saya akan suruh dia bertaubat. Lah, bukan seperti itu. Karena ada ancaman Nabi SAW, ya man tatabba'a tutubi'a lahu. Kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari-cari kesalahan
mencari-cari kesalahan saudaranya, seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencari-cari kesalahannya. Maksudnya di sini orang-orang yang mencari kesalahan seorang muslim, ya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, ya lalu kemudian ya dia ceritakan, ya dia cari-cari kesalahan seorang muslim, lalu kemudian dia senang mendapati kesalahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyingkap ya kesalahannya, dosanya, sekalipun orang tersebut melakukan perbuatan dosanya itu di dalam kamarnya, dalam rumahnya. Ada yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini, ya saudara kita yang kita ketahui dia melakukan perbuatan dosa, kita tutupi, jangan kita sebarkan, dan kemudian kita nasihati, kita ingatkan supaya dia bertaubat dari perbuatan dosanya, dan kita perhatikan itu, apakah dia sudah bertaubat atau belum. Jika dia belum bertaubat, kita ingatkan kembali, bertaubatlah kepada Allah. Ya, saling mengingatkan supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan sini, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Ya, bertaubatlah kalian semuanya, ya orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tuflihun, dalilun ala anna taubah min asbabil falah. Mudah-mudahan kalian ya beruntung, ya menang. Ini adalah merupakan dalil bahwasanya taubat itu, ya bahwasanya taubat itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kemenangan. Ya, taubat adalah sebab untuk mendapatkan ya kemenangan. Ya. Dan para ulama ahlu tafsir menyebutkan kata al-falah, ya kata al-falah, ya kemenangan, ini bermakna mendapatkan apa yang dicari, ya mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cari, dan dihindarkan dari perkara-perkara yang dia menghindar darinya. Dihindarkan dari perkara-perkara yang tidak dia sukai. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala ini la'allakum tuflihun, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita cari dari kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan di dunia apalagi kebaikan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan melindungi kita dari segala perbuatan yang kita hindari, yang kita takut terjerumus di dalamnya. Ya. Dan semua manusia itu pasti menginginkan kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hatta orang-orang kafir pun demikian. Ya, orang-orang kafir pun demikian menginginkan kebaikan. Tetapi yang mereka inginkan, orang-orang kafir inginkan itu hanya kebaikan di dunia saja, ya dalam pandangan mereka. Dan sejatinya mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sungguhnya seburuk-buruk yang berjalan di atas muka bumi ini, ya seburuk-buruk yang berjalan di atas muka bumi ini, ya adalah orang-orang yang mereka kafir, ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan kepada kita, mengatakan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwa seburuk-buruk manusia yang berjalan di atas muka bumi adalah orang-orang kafir, maka apa yang mereka dapatkan, yang kita lihat, kebaikan-kebaikan duniawi yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu adalah berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang seburuk-buruk, ya, orang yang ada di atas muka bumi. Maka orang-orang yang beriman ini ya tidak terpengaruh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Harta yang mereka miliki, ya kedudukan yang mereka miliki, kekuasaan yang mereka miliki, itu tidak
ya tidak mengelabui orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak berharga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muhim, ya kata beliau rahimahullah taala, anna kulla insanin yuridu al-falah, lakin hasaba al-himmah. Ya, setiap manusia itu menginginkan ya kemenangan, menginginkan kebaikan. Tapi setiap orang, ya masing-masing orang itu ya juga memiliki himmah. Ya, himmah ini obsesi, memiliki semangat. Ya, jadi kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka ya tunjukkan dengan himmah kita. Dan orang-orang yang memiliki himmah aliyah, yang memiliki obsesi yang tinggi, bukan hanya sekedar kebaikan atau ya kemenangan di dunia yang dia cari, tetapi juga kemenangan di akhirat. Untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat diawali dengan apa? Taubat Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Nuh, ya, perkataan Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan kepada mereka, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun. Dengan istighfar, dengan kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian rizki, yang menurunkan hujan, dan dari hujan itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan makanan pokok kita. Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan juga keturunan kepada orang-orang yang belum memiliki keturunan. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Dan insyaallah pertemuan berikutnya ya dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif, oleh penulis Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis pertama yang beliau sebutkan adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku mengucapkan istighfar, yang mohon ampun kepada Allah, aku bertaubat kepadanya dalam sehari ya lebih banyak daripada 70 marrah, 70 kali. Ya, lebih 70 kali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi, ya. Bagaimana dengan kita? Insyaallah pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله